Halo, dengan Ivel di sini kita ketemu lagi di segmen rekomendasi HP. Kali ini Teknodaim punya 5 rekomendasi smartphone medium level yang harganya ada di rank angka 2 jutaan nggak sampai 3 jutaan. Jadi buat kamu yang punya budget 2 jutaan tapi pengen HP yang powerful, cantik dan berasa mewah, Ivel punya solusinya. Simak daftarnya berikut ini. Kalau sebelumnya Vira ngebahas HP 1 jutaan, yang mana kita nggak bisa minta banyak soal spesifikasi, keunggulan, dan segala macam. Sekarang kita punya pilihan yang lebih luas lagi, tapi budgetnya nambah sedikit di sekitaran harga 2 jutaan. Pertama, ada Redmi Note 9, yang masih jadi salah satu best value paling worth it menurut Teknodaim. Buat sekarang, harganya udah turun ke Rp2.100.000 di varian terendah 3/64 GB. Sementara buat varian 6/128 GB, harganya cuma nambah 300.000 aja, yaitu di 2,7 juta rupiah. Tapi ada juga loh yang jual di harga 2,6 jutaan. Ivel sih lebih rekomendasi kalian buat beli varian yang 4/64 GB yang harganya di sekitaran 2,3 jutaan. Alasan paling kuat buat bikin HP ini jadi salah satu yang paling worth it buat rekomendasi kali ini adalah chipset yang kenceng, desain yang cakep, dan juga ngasih kesan premium di bagian kamera belakangnya. Terus layarnya juga udah upgrade dari generasi sebelumnya, yang dari 6,3 inch jadi 6,5 inch. Menurut Ivel ini cocok banget untuk kalian yang hobi main game-game kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, atau Free Fire. Buat foto udah oke, walau nggak sebagus resolusinya yang di spesifikasi tertulis. Terus buat video juga udah cukup buat bikin dokumentasi sehari-hari, bikin stories sosmed, atau segala macem lah. Layarnya udah full HD plus dengan panel IPS yang worth banget buat dilihat nonton YouTube, nge-sosmed, atau nge-game. Terus yang jadi salah satu andalan lainnya adalah chipset generasi ke-9. Redmi ini pakai chipset gaming Helio G85 dari MediaTek. Cuman agak nanggung sih. Coba sekalian ditanamin Helio G90, pasti bakal lebih worth it banget untuk jangka panjang. Soalnya dari segi performance, chipset itu cuma beda tipis dari Helio G70 yang dipasangkan di Realme C3 yang harganya cuma 1,6 jutaan. Tapi di luar itu, buat dipakai main Mobile Legends atau PUBG Mobile udah aman kok, apalagi layarnya yang udah tajam. Dan untuk informasi, harga di e-commerce yang ada beda-beda ya, tergantung sama penjualnya. Tapi kebanyakan varian 4/64 GB harganya cuma 2,3 jutaan aja. Kalau soal desain, lebih ke selera pribadi sih. Tapi dari aspek di luar itu, semuanya udah cocok banget buat ngapa-ngapain aja. Dibawa ngegame kek, buat daily driver outdoor kek, atau apalah gitu. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Berikutnya ada Realme Narzo. Secara desain ini nggak terlalu wow, tapi juga nggak terlalu klasik. Terus untuk masalah layar, dia juga udah tajam. Resolusinya udah full HD plus dengan luas 6,5 inch. Spesialnya lagi, layarnya itu udah punya refresh rate 90 Hz. Jadi buat scroll sama main game dengan require FPS tinggi bakal terasa smoothnya. Secara bobot ini tergolong agak berat ya, yaitu pada 190 gram. Tapi itu bikin dia terasa kayak HP premium kan. Buat nyuplai performa, HP ini pakai chipset MediaTek Helio G90T yang kalian tahulah kemampuannya sebagus apa, aman lah buat urusan game. Untuk vlogger, di sini ada Gyro Ace yang nolong banget kegiatan ngevlog kamu, karena itu bakal meminimalisir gerakan waktu kamu jalan atau lari bebas di alam liar. Baterainya nggak sampai 5000 mAh, tapi udah cukup sih buat aktivitas seharian. Waktu charge-nya juga udah nggak lama karena udah pakai fast charging 30 watt. Selengkapnya, simak spesifikasi berikut. Kalau kamu tertarik, harganya ada di kisaran Rp2.600.000 buat varian 4
4/128 GB. Tapi kalau cari di e-commerce agak susah dapatnya, karena yang nongol pasti saudaranya, yaitu Realme Narzo 20. Kalau selanjutnya ada Realme Narzo 20. Ini adalah versi refresh atau alternatif dari Realme Narzo tanpa ada 20-nya. Secara spesifikasi produk satu ini sedikit di bawahnya, tapi harganya tentu juga demikian. Intinya kalau kamu mau menghemat duit lebih, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Realme Narzo 20 ngebawa layar 6,5 inch dengan panel IPS, resolusinya masih HD+, dan refresh rate layarnya juga standar aja. Chipset yang dipakai lebih rendah, yaitu MediaTek Helio G85. Tapi untungnya dia punya baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh yang udah fast charge juga 18 watt. Sayangnya secara bobot ini cukup berat, yaitu nyampe 208 gram yang lumayan bikin capek kalau kita main sambil tidur-tiduran. Tapi experience orang beda-beda ya. Siapa tahu kamu suka yang berat-berat, ini jadi salah satu pilihan yang cocok buat kamu. Secara look, dia jauh banget bentuk dan desain belakangnya sama Realme Narzo biasa. Kalau kamu suka, harganya sekarang Rp2.100.000 untuk pilihan RAM 4/64 GB. Di urutan selanjutnya ada Infinix Note 8. Kalau kamu cari HP layar yang super gede bahkan sampai meluber waktu dipegang untuk main, salah satu pilihan yang benar-benar cocok buat kamu ada Infinix Note 8. Layar HP ini benar-benar luas, yaitu 6,95 inch. Itu udah hampir 7 inch loh. Tapi ya itu, harga murah pasti ada potongannya juga. Dimana di sini resolusinya terbatas, cuman dikasih HD+ aja. Tapi selain layarnya yang luas, baterainya juga tahan lama, yaitu berkapasitas 5200 mAh yang udah support fast charging 18 watt dan pastinya udah pakai port Type-C. Buat masalah penggamingan, chipset yang dipakai juga udah MediaTek, yaitu Helio G80 yang udah cukup lah untuk main di skala PUBG Mobile atau Mobile Legends. Kalau tertarik, harganya mulai 2 jutaan aja. Buat varian RAM 6 GB dengan ROM 64 GB. Udah murah banget kan? Untuk detail lengkapnya, berikut spesifikasi Infinix Note 8. Redmi Note 8 Pro. Menjelang masuknya tahun 2020, Xiaomi juga sempat ngerilis HP keren yang sampai sekarang masih worth banget harganya, yang bersahabat dengan kantong. OS bawaan pabriknya masih Android 9, tapi upgradable kok untuk Android 10. Redmi Note 8 Pro udah make SoC kenceng, yaitu Helio G90T, yang udah bagus lah untuk ngegame atau ngedit-ngedit foto. Layarnya juga udah gede dan tajam, dan agak sulit kalau disuruh milih mendingan Redmi Note 9 atau Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro varian terendahnya 6/64 GB. Harganya 2,8 jutaan kalau berpatokan pada situs resmi Xiaomi. Dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Di penutupan rekomendasi kali ini, kita ketemu lagi dengan produk Realme, yaitu Realme 5 Pro. Khusus buat yang ini, dia make SoC dari saingannya MediaTek, yaitu Quantum Snapdragon 712. Layar IPS yang udah Full HD+ dengan luas 6,3 inch dan udah punya kecepatan ngisi baterai 20 watt. Ini sekitar 1 jaman ngisi baterai udah full 100%. Dari segi aspek kamera, performa, layar, dan lain-lainnya ini udah cakep. Apalagi soal desain, warnanya gejreng banget kan. Untuk detail lengkapnya, silahkan simak spesifikasi berikut ini. Varian 4/128 GB Realme 5 Pro bisa kita temui di angka 2,7 jutaan. Tapi beda seller beda harga ya. Kebanyakan masih ngejual di angka 2,9 jutaan gitu. Boleh cek sendiri di e-commerce buat harga terupdate-nya sekarang. Terima kasih udah ngikutin, dan Realme 5 Pro jadi rekomendasi terakhir di konten kali ini. Standarisasi HP 2 jutaan dari Teknodaim kali
ini adalah udah USB Type-C, fast charging, dan juga lancar waktu main Mobile Legends mentok kanan, terus udah kuat buat dibawa PUBG Mobile, CEDO Mobile, dan game-game berat sekelasnya lah. Selain itu, desain juga jadi salah satu pertimbangan Teknodaim buat masukin sebuah produk ke dalam daftar rekomendasi kali ini. Jadi, semoga rekomendasi yang Ivel kasih bisa bermanfaat ya. See ya, jangan lupa subscribe-nya. Biasalah.